Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran siang hari ini, bisa diimin doa salah satu diimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shahiha wa qalban salima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Azizah Kuswatun Hasanah, Fariana, Alifia Cahya, Dia Atsila, Silmi, Sri Putri Ayu, Zulfa Hikmatul, Nisa Nuzulia. Oh iya, izin aja Pak. Latihan umum. Oke. Langsung saja memasuki materi pertama. Materi hari ini adalah teks biografi. Bisa dibuka teks biografi di buku kalian masing-masing. Sebelumnya saya bertanya, kalian punya tokoh favorit nggak selama ini? Punya. Siapa? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa tokoh favoritnya? Misal, siapa? Ayo disebutkan. Apa? Pahlawan boleh, K-pop boleh, atau kamu ngefans sama siapa boleh. Siapa? Misal contoh. Ayo. Mbak Mahros. Oke. Hebat. Nah, di sini kamu kan tahu ya, Mbah Mahros itu siapa? Dan kamu tahu kan Mbah Mahros tanggal lahirnya berapa, dia putra dari ibu dan ayah siapa, gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas teks biografi, oke? Teks biografi itu apa sih? Ada yang bisa membacakan? Mbak Alif ya? Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini biasanya menggambarkan perjalanan hidup tokoh, termasuk latar belakang, pengalaman, perjuangan, serta pencapaian yang telah dicapai. Di sini paham kan? Tadi kenapa saya bertanya ada yang ngefans sama seseorang nggak, gitu kan? Teks biografi ini bisa disambutkan dengan inspirasi seorang tokoh. Di sini kita akan membahas apa? Membahas riwayat hidupnya, akan membahas latar belakangnya, gitu ya. Akan membahas pengalamannya, gitu kan. Masa iya kita ngefans sama seorang kita nggak tahu riwayatnya gimana? Kita tidak tahu biografinya apa, nama panjangnya yang paling apa yang mudah lah, nama panjangnya, tempat tanggal lahirnya, gitu kan ya biasanya. Oke, kita lanjut dari pengertian teks biografi menjadi ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Berisi fakta kehidupan seorang tokoh.
Yang kedua, mengandung pengalaman dan pencapaian seorang tokoh. Yang ketiga, ditulis berdasarkan sumber terpercaya, gitu ya. Nah, ini struktur teks biografi. Kenapa dinamakan struktur? Di sini yang melandasi apa sih teks biografi itu? Berisi orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Ini ada ada sekat-sekatnya. Yang pertama, reorientasi. Biasanya itu berada di awal paragraf. Berisi apa? Memperkenalkan tokoh, ya. Apalagi? Nama, tempat tanggal lahir, betul. Latar belakang. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting biasanya berada di tengah paragraf. Tengah paragraf yang berisi apa? Penguraian, ya. Apalagi? Perjalanan, bisa menjelaskan bagaimana sih inspirasi tokoh yang kita bahas, gitu ya. Terus yang terakhir, reorientasi. Reorientasi itu biasanya berada di akhir sebagai penutup teks biografi, berisi simpulan dari nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut. Oke. Selanjutnya ada dua. Ada yang bisa membacakan apa sih teks biografi atau autobiografi? Coba Melati. Teks biografi dan autobiografi. Teks biografi. Teks biografi ditulis oleh orang lain menggunakan sudut pandang orang ketiga dan sumbernya berasal wawancara, buku atau arsip. Autobiografi. Teks autobiografi ditulis oleh diri sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama dan sumber berasal dari pengalaman pribadi. Nah, di sini biografi ditulis oleh orang lain menggunakan apa? Kata ganti orang ketiga. Ya. Kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama. Betul. Sekarang langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, kita pilih tokohnya yang ingin kita ulas. Boleh tokoh-tokoh yang kita senangi, boleh tokoh-tokoh pahlawan. Lalu kita kumpulkan data-data yang dari sumber terpercaya, bisa dari buku, bisa dari artikel, bisa dari internet, itu juga bisa. Lalu menyusun karangan dengan dengan baik, dengan penulisan yang baik, gitu ya. Dan yang terakhir menggunakan bahasa yang menarik. Untuk apa? Biar pembaca tertarik dengan betul. Yuk, ini kayaknya kurang semangat ya. Udah ngantuk ya, capek ya. Ya, sekarang ya coba tepuk semangat ya. Ya, saya Mimi, nanti kalian tepuk semangat gitu ya. Tepuk semangat. Udah paham belum sampai sini tentang teks biografi? Udah ya, berarti sudah lumayan paham kan ya? Sekarang saya minta bagi dua kelompok, langsung ke sini aja. Bagi dua kelompok, jadi 3 sama 4 gitu ya. Mepet dulu, mepet ke kelompoknya. Ini mau sini. Ya, sini ya. Si Silmi sama ini. Dua kelompok, kamu ada 3, ada yang 4. Nah, tugas kalian adalah nanti saya akan berikan
video tokoh inspiratif, tugas kalian adalah mencari nilai-nilai inspiratif yang ada pada tokoh tersebut, begitu ya. Nah, nanti setelah kalian sudah mencari sudah menemukan nilai-nilai inspiratifnya, nanti perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. Oke, mengerti? Saya kasihkan nomor 1. Inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di dunia pengolahan, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Coba dipahami. Ketiga sekaligus bapak teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai bapak demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. Menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPI. Pada usia 25 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, dia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian, di usia 28 tahun, Habibie Ini baru orientasi ya? Enggak apa, terserah kalian mau menceritakan tentang apanya. Enggak harus semua kalian ceritakan. Masuk isinya sama apa? Pas bagian apa? B.J. Habibie itu gini, tadi kan udah tahu orientasinya. Tadi B.J. Habibie prestasinya apa aja sih? Tadi prestasinya, perjalanannya menuju sekolahnya itu loh. Perjalanannya sekolah gimana? Kan itu sebagian dari perjalanan itu nanti bisa dimasukkan. Di situ nanti semuanya tadi jadi wakil presiden juga nanti masukkan apa? Tadi prestasinya, jadi perjalanan hidupnya. Tapi nggak harus semua, buat tulis semua nggak. Yang penting inti-intinya saja yang ingin kalian ceritakan terfokus. 28 tahun Sampai apa? Betul. Yang kamu ceritakan itu apa? Itu bisa. sama setahun. Oh ya, satu tahun. Mana? Tahun 1998 proyek yang rilis sebenarnya kan proyek itunya ditutup. B.J. Habibie diangkat jadi wakil presiden. Saat itu juga Soeharto menurunkan jabatan di atas naik presidennya B.J. Habibie Langsung ya. Habis itu saya langsung digantikan wakil jadi presiden. Betul semua. Mau sampai itu apa? Barbar kayak langsung nikah langsung ya. Udah ya. Udah selesai semua? Ayo coba dari kelompok 1 ya. Presentasi dari biografi singkat dari
B.J. Habibie yang kalian tonton tadi, kisah inspiratif tadi, dan apa saja nilai-nilai yang dapat kalian ambil. Didengarkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili untuk mempresentasikan hasil teks biografi dari kelompok 1. Tokoh yang akan dijadikan teks biografi adalah Bapak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Ayahnya merupakan seorang ahli petani dan ibunya seorang spesialis makam. Panggilan akrab kecil Pak Habibie adalah Rudi. Dari kecil, Rudi lebih suka kemudian pada usia 25 tahun, Pak Habibie pulang ke Indonesia untuk menikah dengan Bu Ainun di Bandung. Dan kemudian beliau lulus S3 di Jerman pada usia 28 tahun dengan predikat summa cum laude. Beliau juga mendapat gelar guru besar di kampus ITB setelah menetap lama di Jerman. Saat menjadi Pak B.J. Habibie wafat pada usia 83 tahun, tanggal 11 September tahun 2015 di Jakarta, karena beliau sakit gagal jantung. Dari biografi Pak B.J. Habibie, kita harus belajar bahwa kegagalan atau kesedihan bukanlah sesuatu yang membuat kita untuk berhenti di tengah jalan, tetapi kegagalan merupakan suatu proses untuk kita menggapai kesuksesan. Bagus. Kemudian kurang lebihnya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesimpulannya apa? Nilai-nilai yang bisa diambil dari tokoh biografi B.J. Habibie tadi apa? Kegagalan bukan sesuatu aku lupa bukanlah sesuatu hal yang membuat kita harus berhenti di tengah jalan, tapi kegagalan merupakan proses untuk kita menggapai kesuksesan. Yang lain lagi, apa nilai positif yang bisa diambil dari teks biografi B.J. Habibie? Ada yang bisa apa? Berusaha. Terus apa lagi? Belajar dengan iya. Terus apa lagi? Ada yang satu lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Hah? Sabar. Oh ya, itu bisa. Oke. Jadi udah bisa ya menyusun teks biografi ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan, kelihatan nggak? Teks biografi itu apa? Teks yang Perjalanan hidup tokoh inspiratif, mencakup orientasi, peristiwa penting dan realisasi. Tiga itu harus ada di teks Biografi. Di sini saya minta kasih rating kedongan kalian 1 sampai 5. Kalian udah dong berapa? 5. Oke, bener ya, 5 ya. Jadi mudah ya, mudah. Oke, berhubung jam kita sudah habis, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik, sudah berpartisipasi dengan baik. Bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.